Oke, Bapak tenang dulu, Pak. Anak saya, Baik. tolong. Mohon jangan dimatikan dulu teleponnya. Tim kami akan segera datang ke lokasi. Mohon informasi posisi Bapak ada di mana. Tolong. Baik, Pak, baik. Apakah Bapak dan anak Bapak berada di tempat yang aman sekarang? Halo? Halo, Pak? Pak Yanto? Halo, Pak? Bapak bisa dengar suara saya? Halo? Papa. Tidur, anakku tidur, malam tiba, waktunya tidur. Pak, tolong Pak. Waktunya tidur. Siang, Dok. Siang. Ini ada 2 pasien baru. Yang satu pasien Jamal dan yang satu dari kepolisian. Tolong bawa pasien Jamal masuk. Baik, Dok. Siang, Dok. Saya mau... Maaf, pasien yang duluan sampai yang akan saya tangani. Tolong dibawa masuk. Halo Jamal, saya Olivia. Nama kamu Jamal, betul? Apa yang sedang Jamal rasakan sekarang?
Ada yang mengganggu dengan telinga kamu? Kamu mendengar sesuatu? Saya bukan pembunuh. Saya bukan pembunuh. Siapa yang bukan pembunuh, Jamal? Kamu bukan pembunuh? Ampun. Ampun. Saya bukan pembunuh. Ampun. Pembunuh siapa, Jamal? Ibu. Saya bukan pembunuh, Ibu. Oke. Saya bukan. Kamu bukan pembunuh ibu. Betul itu maksud kamu? Ampun. Ampun. Jamal, kamu bisa dengar suara saya? Saya bukan pembunuh, Ibu. Saya bukan pembunuh, Ibu. Jamal, tenang, fokus, lihat mata saya. Jamal, tenang, tenang. Di sini kamu baik-baik aja. Lihat saya, fokus, Jamal. Bunuh ibu. Tenang, Jamal. Sus, Sus Yuni, Sus. Jamal, tenang. Tolong bawa pasien Jamal. Tolong tenangkan dia. Bawa pasien Jamal ke ruangan khusus. Nanti saya evaluasi lebih lanjut. Saya bukan pembunuh. Saya bukan pembunuh. Saya bukan Dok, maaf. Saya nggak bermaksud menambah beban dokter. Tapi saya kesini mau minta bantuan dokter untuk menangani kasus saya. Kasus apa? Namanya Cantika. Dia pembantai keluarganya 3 hari yang lalu. Dari hasil interogasi tim kami menyatakan pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Karena itu saya bawa dia ke sini kepada dokter. Saya berharap dokter bisa membantu mencari motif terselubung dari Cantika. Apakah benar ini karena gangguan jiwa? Atau mungkin ada hal lain? Halo Cantika, saya Olivia. Nama kamu Cantika, betul? Kamu tahu kenapa kamu di sini sekarang? Bagaimana perasaan kamu saat ini? Kamu nyaman berada di sini? Cantika. Tidur, anakku tidur, malam tiba, waktunya tidur. Lagu apa itu, Cantika? Lagunya terdengar sedih. Lagu itu mengingatkan kamu akan apa? Tidur, Sesuatu atau mungkin seseorang? anakku tidur, Apa lagu itu yang selalu kamu nyanyikan untuk anak kamu? malam tiba, waktunya tidur. Bisa ceritakan gimana hubungan kamu sama anak kamu? Gimana hubungan kamu sama anak kamu? Maksud kamu? Gimana hubungan kamu sama anak kamu? Bagaimana, Cantika? Gimana hubungan kamu sama anak kamu? 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 Gimana? Tolong urus pasien di dalam. Dok, Cantika gimana, dok? Saya bukan orang yang tepat untuk membantu kasus Anda. Loh, dok, ini baru berapa menit? Emang bisa langsung divonis kayak gitu? Sebenarnya apa yang terjadi di dalam? Saya memang belum bisa mendiagnosa dia masuk dalam kategori gangguan apa. Tapi berdasarkan evaluasi saya tadi, dia menunjukkan sikap yang agresif. Dan menurut saya dia tidak melakukan malingering, berpura-pura memiliki gangguan kejiwaan. Selanjutnya saya akan merujuk dia ke dokter lain untuk dievaluasi lebih lanjut. Permisi. Dok, pegang aja dulu.
Dalam sini ada semua info tentang kasus Cantika yang selama ini saya selidikin. Dokter pelajarin aja dulu. Besok kita bisa diskusi lagi. In the moonlit night, the shadows dance, whispering secrets of life's twisted chance. Ooh, yeah. In the haze of smoke and dim-lit bars, I find solace in these haunting scars. Oh, the shadows of life, they haunt and deceive. They play their games, but I won't ever leave. Through the darkness and the pain, I'll find my way in the slow jazz swing where my soul will sway. Whispering secrets of life's twisted chance. Ooh, yeah. In the haze of smoke and dim-lit bars, I find solace in these haunting scars. Oh, the shadows of life, they haunt and deceive. They play their games, but I won't ever leave. Through the darkness and the pain, I'll find my way in the slow jazz swing where my soul will sway. Gimana hubungan kamu sama anak kamu? Gimana hubungan kamu sama anak kamu?
Selamat pagi, Olivia. Gimana perasaan kamu hari ini? Perasaan saya baik. Syukur dong, senang. Gimana, Dok? Aku udah cocok belum jadi dokter? Udah. Gimana perasaan kamu hari ini? Aku nggak pernah ngerasa sebaik ini, Dok. Berarti ada yang sudah siap untuk pindah ke kamar umum dong? Benar itu. Tapi dokter ikut pindah kan? Ya ikut dong. Saya kan dokter kamu. Iya ya, kan aku pasiennya. Dokter aku. Kamu kelihatannya sudah siap buat sesi konseling. Yuk. Siap banget, kan aku nungguin dokter. Oh ya, oke. Sebentar ya. Gimana, Jane? Seneng banget. Tadi Oh ya? aku sempat ngerjain dokter Olivia. Kamu nih. Apa-apa kan sekali-sekali jailin. Ya udah. Yang penting happy ya. Iya. Soalnya kan aku mau pindah. Iya. Suster Yuni. Sus. Kenapa? Suster, kayaknya ada hal yang harus kita atasi lebih dulu deh. Aduh, oke. Jane, kamu saya tinggal dulu di sini ya? Ya, Sebentar kok. sebentar ya. Iya. Bentar ya. Aku tunggu. Iya. Dia cenderung masih keras, Pak. Dari motoriknya pun dia masih cenderung tegang. Dan untuk perasaannya dia masih sering kerasa ketakutan seperti itu, Pak. Oke, gini aja. Kamu observasi terus. Ya. Nanti laporkan ke saya perkembangannya sebelum sore, ya. Oke, sebelum sore. Baik, Pak. Terima kasih. Gimana? Kamu bisa sampai salah diagnosa seperti itu gimana? Menurut pendapat profesional saya, pasien Jin ini sudah aman untuk dipindahkan ke kamar umum, Pak. Bapak tahu sendiri rekam jejak saya dalam menganalisa pasien. Ya, saya tahu. Terus menurutmu, siapa yang harus tanggung jawab? Saya sudah berusaha menganggap bahwa apa yang terjadi dengan pasien Jamal itu bukan kesalahan kamu. Tapi dengan kejadian ini, saya jadi punya pikiran lain. Dalam 2 hari, 2 orang pasien mengalami kejadian yang cukup aneh. Dan keduanya ada di bawah kendali kamu. Dokter spesialis terbaik di rumah sakit ini. Kalau kamu jadi saya, kamu akan berasumsi apa? Rumah sakit akan tetap kasih kamu surat peringatan, Olivia. Saya harap kamu bisa lebih bertanggung jawab lagi ke depannya.
Saran saya, kamu sempatkan konsultasi dengan rekan-rekanmu. Saya baik-baik aja, Pak. Permisi. Satu lagi. Saya minta pasien Cantika jadi pembuktian kamu. Tapi, Pak, Dr. Olivia, jangan sampai ada lagi kejadian yang bisa menurunkan kredibilitas rumah sakit ini. Bisa dimengerti? bisa, Pak. Permisi. Anda tahu kan rumah sakit itu kawasan bebas rokok? Dok, Kok dokter tahu saya di sini? Bisa ceritain soal Cantika? Kita ngobrol di tempat lain aja ya. Di sini nggak bisa. Jadi korbannya adalah suami dan anak. Keadaan mereka sekarang? Kenapa harus dirahasiain? Saya menangani kasus ini sejak lama, jauh sebelum ini terjadi pada keluarga Cantika. Saya rasa ada sebuah penyebab ini terjadi pada Cantika. Sebuah garis panjang dari korban-korban sebelumnya, hingga sekarang menjadi Cantika. Bisa to the point aja nggak? Jadi sebelumnya, saya mengikuti banyak kasus yang serupa. Setiap korban, termasuk Cantika, menjadi seperti ini karena ada satu pemicu yang belum bisa saya bongkar sampai sekarang. Jadi maksud Anda Cantika ini adalah korban juga? Ya, saya nggak bisa 100% berkata seperti itu. Tapi dari pola yang tadi saya jelaskan, kondisi para pembunuh ini semua sama. Baik Cantika atau kasus-kasus sebelumnya. Oke, apa yang saya bisa bantu untuk kasus Anda? Saya mau minta tolong dokter untuk menganalisa setiap gerakan, ucapan dari Cantika. Cari tahu ini semua memang berhubungan. Paling nggak cari tahu kenapa dia melakukan ini, Dok. Karena satu-satunya orang yang selamat setelah membunuh keluarganya hanya Cantika. Selama ini semua langsung meninggal di tempat. Saya perlu tahu ini benar karena gangguan jiwa atau kerasukan. Anda tahu kan yang Anda datangi ini bukan tukang ruqyah? Lagi pula setan itu nggak ada. Yaudah. Dokter cukup menguji semua masalah gangguan jiwa aja. Bila perlu mungkin dokter bisa kasih tahu ke saya gangguan jiwa yang dia dapat karena apa. Dan penyakit apa yang dia derita. Selebihnya urusan saya. Oke, saya setuju untuk membantu kasus Anda. Tapi dengan satu syarat. Apa? Anda tidak ikut campur ketika saya mengevaluasi pasien tanpa panggilan atau persetujuan dari saya. Dengan cara saya atau tidak sama sekali. Deal? Enggak. Kita belum kenalan secara benar. Saya Randy, Dok. Olivia, nggak usah pakai dokter. Pasien yang bisa dibilang berbahaya di sini ada 2 orang, Rifat dan Dinda. Terlahir seorang perempuan jahat. Dia mempunyai niat untuk mengacaukan kehidupan di dunia ini. Dia mempunyai niat yang sangat mendendam. maaf dok. Kehidupan di desa ini
dengan segala cara. Rifat ini menderita gangguan jiwa yang cukup berat. Dia didiagnosa dengan banyak penyakit, salah satunya skizofrenia. Pasien Dinda ini memiliki trauma yang sangat dalam. Dia pernah dicoba dibunuh oleh ibu kandungnya, makanya dia sangat takut dengan perempuan yang sudah berumur. Halo Cantika, bagaimana perasaan kamu hari ini? Tidur, anakku tidur, malam. Kamu menyanyikan lagi lagu yang sama. Lagu apa itu? Tidur, tidur, anakku tidur, malam tiba, waktunya tidur. Cantika, saya perlu menyelami perasaan dan pikiran kamu lebih dalam. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi dengan kamu dan keluarga kamu? Tenang Cantika, Cantika, duduk, tenang. Silahkan kembali duduk. Saya perlu mengerti sudut pandang kamu, supaya saya bisa tahu apa yang terjadi dengan kamu dan keluarga kamu. Liv, nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Liv. Jadi dari 2 obrolan terakhir kamu sama Cantika, dia selalu ke-trigger kalau kamu bahas tentang keluarganya. Tadi saya dengan jelas ngelihat Cantika gambar suatu simbol, pakai kakinya di lantai, tapi saya nggak tahu itu simbol apa. Mungkin kalau kita cari tahu tentang simbol yang dia maksud, kita bisa tahu motifnya. Kamu istirahat aja hari ini. Besok pas Cantika lebih tenang, kita ngobrol lagi sama dia. Mau kemana? Emang harus ya semua itu pakai rokok? Jangan rokok di kawasan sini ya. Aku bakal pasang voice recorder di kamar Cantika dan di ruang observasi. Buat jaga-jaga aja. Ini hasil rekaman kamu kemarin. Siapa tahu bisa bantu kamu analisa kalau udah lebih tenang.
nyanyikan lagi lagu ini. Boleh saya tahu lagu apa ini? Cantika, saya perlu menyelami perasaan dan pikiran kamu lebih dalam. Tenang. Cantika, hidup. Bisa ceritakan apa yang terjadi dengan kamu dan keluarga kamu. Supaya saya bisa tahu apa yang terjadi. Cantika, tenang. Cantika, duduk. Anakku tidur, malam tiba. Anakku tidur, malam tiba. Waktunya tidur, tidur. Arif? Cantika? Tidur dulu yuk. Besok kamu kemungkinan udah boleh pulang kok. Tolong. Tolong bukakan pintu ini. Gimana kalau kamu istirahat dulu? Oke? Bukakan pintu ini. Halo? Kenapa? Oh, oke. Saya ke sana. Terima kasih.
Nggak ada saksi. Enggak. Rekaman semua kejadian tadi malam. Saya juga nggak ngerti gimana, tapi semua kejadian tadi malam terekam di situ. Sorry, videonya. Kamu ngerasa nggak kalau semua ini terhubung ke Cantika? Pertama Jamal, kedua Jane, lalu Yuni. Semua yang berdekatan dengan Cantika tiba-tiba berperilaku di luar logika. Bahkan mereka semua seperti terkena teror. Terus maksud kamu gimana? Ilmu hitam? Konklusi kamu apa? Kamu tahu penyakit mental nggak mungkin masuk ke media perekam. Nggak gini-gini. Kamu lebih percaya secara ilmiah dan kebetulan daripada setan. Iya. Oke, misal memang semua orang yang mendekati Cantika itu akan terkena imbasnya. Tapi kenapa kamu enggak? Saya enggak. Ya mungkin dia mau main-main dengan kita. Atau mungkin dia butuh sesuatu dari kita. Aku belum tahu pasti. Tapi aku menemukan simbol yang kamu bilang ke aku itu. Ternyata ada di setiap lokasi pembantaian dan bunuh diri yang belakangan ini terjadi. Dan semua tersangka dalam kasus ini langsung bunuh diri di tempat. Jadi nggak menyisakan satu orang pun untuk bisa diinterogasi. Satu pun. Membantai orang-orang yang mereka sayang. Cantika juga sama. Membunuh orang-orang yang dia sayang. Lalu apa hubungannya dengan simbol itu? Kenapa? Kayaknya kasus ini di luar penyakit mental. Ini udah di luar kendali kita. Maksud kamu gimana? Harusnya dari awal aku bawa dia itu ke ustadz atau mungkin orang yang bisa ngerukiah supaya korbannya nggak makin bertambah. Ren, percaya sama saya. Ini murni penyakit mental. Orang dengan kondisi seperti Cantika mau kamu rukiah ribuan kali pun nggak akan bisa sembuh. Saya bisa bantu kamu selesaiin kasus ini. Kapan bisa selesainya? Pak Randy? Gimana tadi soal kasus Cantika? Masih dalam proses evaluasi, Pak. Iya, tapi ini sudah terlalu lama, Olivia. Yang ada malah kamu bisa-bisa memperlambat penyidikan. Dan kondisi saat ini sudah semakin parah. Bahkan mengganggu banyak orang. Jadi saya minta kamu untuk segera selesaikan kasus ini. Saya usahakan, Pak. Kamu sendiri bagaimana keadaannya? Kalau memang kamu butuh izin, silakan saja. Saya masih bisa handle. Mari, Pak Randy. Saya butuh kamu kooperatif dengan saya. Saya buka. Buka aja. Kamu yakin? Yakin. Supaya dia nyaman dan mau terbuka sama kita. Kamu sudah merasa lebih nyaman, Cantika?
Apa yang kamu rasakan saat ini? Maksudmu, apa yang saya rasakan setelah semua yang terjadi? Yang terjadi? Memang apa yang terjadi? Tidak usah basa-basi dong. Maksudmu kenapa saya membantai seluruh keluarga saya, kan? Saya peringatkan kalian berdua. Jangan ikut campur. Kalian berdua sudah terlalu jauh. Dan kamu, polisi bajingan. Cepat atau lambat, saya akan tembak. Tembak saya. Kalian sudah menyaksikan sendiri, bukan? Apa yang sudah saya lakukan terhadap keluarga perempuan ini? Hah? Kamu lihat ini kan? Jadi kamu melakukan ini semua dengan sadar. Mungkin Anda sendiri yang harus menjelaskan tentang kejadian di foto itu, Dokter Olivia. Maksud kamu? Perempuan bajingan! Tampar saya! Kita itu sama Olivia. Lawat! Lawat! Tenang, tenang. Kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Liv. Kamu baik-baik aja? Menurut aku, kita harus ke rumah Cantika. Ayo deh, besok. Enggak, Ren. Hari ini. Kamu udah gila ya? Lihat kondisi kamu sekarang. Kamu sadarkan apa yang baru aja terjadi? Iya, aku sadar. Tapi kita harus ke rumah Cantika sekarang. Sekarang? Ya udah, matiin rokoknya. Ini TKP-nya. Aku nggak habis pikir. Kok ada ya seorang ibu yang tega ngelakuin ini semua? Ya itu yang harus kita cari tahu. Kenapa dia tega?
Anak-anaknya masih kecil. Liv. Sini, Liv. Kenapa? Hari ini hari pertama kamu membuka matamu permata hatiku. Sebuah hadiah yang tidak pernah aku pikirkan akan datang untukku. Sebagai seorang ibu, tidak ada lagi yang aku inginkan. Semua sukacita sudah lahir dan bertumbuh. Setelah ada kamu, Lea anakku, ibu tidak butuh apa-apa lagi di dunia ini. Terima kasih selalu ada untukku. Selalu bisa menjadi orang yang hadir paling pertama di semua tekanan ini. Aku merasa aman berada di sisimu. Semoga kita abadi untuk selamanya. Suamiku. Kenapa dia bisa membantai seluruh keluarganya? Padahal dari tulisan ini dia sangat sayang pada keluarganya. Kamu gak apa-apa? Enggak, kalau aku nggak apa-apa. Aku kangen. Semua bakal baik-baik aja.
Liv. Olivia. Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku pulang ya. Sorry. Liv. Kita itu sama, Olivia. Pelaku pembunuhan ditemukan tewas, diduga mengalami. Liv. Olivia. Sorry Ren, gimana? Kurang tidur. Aku nggak setuju dengan pemindahan Cantika. Menurut aku dia masih bisa disembuhin, Ren. Dia memang punya luka lama yang belum bisa sembuh. Tapi banyak kok orang yang mengalami kejadian traumatik akut dan bisa sembuh. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Kamu udah sembuh. Hubungannya sama aku apa? Peristiwa kamu kehilangan anak dan suami kamu udah sembuh. Kenapa kamu tiba-tiba ngungkit masa lalu aku? Kamu cari tahu soal aku? Raka Raharja, adik dari suami kamu, Niko Raharja. Kenapa Raka membantai keluarga kamu? Ini kamu tahu kan kalau udah kelewat batas? Oh, aku tahu. Tapi aku rasa semua ada hubungannya. Aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi, Liv. Raka, adik ipar aku, dia nggak pernah setuju dengan pernikahan aku dengan kakaknya Niko.
Dia selalu mencari cara untuk memisahkan kami berdua. Apalagi pernikahan kita karena kecelakaan. Tapi dia semakin sayang dengan Marsha dan kebalikannya dia semakin benci aku. Menurut dia Niko dan Marsha butuh perempuan yang punya waktu untuk keluarga. Seorang ibu yang mendedikasikan hidupnya untuk keluarganya. Bukan aku. Bukan aku wanita karir yang hanya punya waktu untuk pasien-pasiennya aja. Aku makin yakin ini semua ada hubungannya dengan kasus kamu. Kejadian ini udah di luar dari kemampuan kita. Dan mulai hari ini aku akan pindahin Cantika dari rumah sakit kamu. Dengar, Ren. Aku yakin Cantika itu masih bisa disembuhin. Liv, ini semua kuasa gelap. Tapi Ren, semua pembunuhan ini di luar logika. Semua orang yang dibunuh itu orang yang mereka sayang. Kamu masih ngerasa ini semua masuk akal? Oke, let's say kamu memang benar. Tapi aku punya cara bagaimana menyembuhkan Cantika. Liv. Ren, aku punya cara ampuh bagaimana cara untuk menyembuhkan Cantika. Kamu tahu, kenangan indah punya daya sembuh yang sangat besar. Kenangan indah bisa dari foto, dari video, atau dari benda apapun yang punya kenangan yang indah. Dalam psikologi ada sebuah istilah, the power healing of beautiful memories or happy memories. Aku, Ren, contohnya aku. Aku selama ini terpuruk. Aku terpuruk bertahun-tahun. Tapi aku bisa bangkit karena aku punya memori indah itu. Aku punya memori indah yang aku simpan di sini. Kalau enggak, aku bisa hancur sehancur-hancurnya, Ren. Aku mohon, Ren, please. Kasih aku satu kesempatan untuk bisa bicara dengan Cantika. Apa yang kita punya untuk kerimain dia? Saya mau berdiskusi dengan kamu. Siapapun kamu. Kamu masih ingat rasanya menjadi seorang ibu? Saya tahu kamu pasti merasa sakit. Sakit akan kehilangan. Mencium keningnya. Mencium aromanya yang khas. Merasakan bagaimana seorang manusia kecil bergantung hidupnya terhadap kamu sebagai seorang ibu. Tapi kamu tidak akan pernah merasakan hal itu lagi. Karena kamu telah mengkhianatinya. Saya tahu kamu merasakan sakit, Cantika. Sakit akan kehilangan. Saya tahu rasa itu, Cantika. Karena saya pun merasakan hal itu. Dokter bodoh! Ini cara menyembuhkan kolera. Cantika. Saya panggil kamu Cantika. Karena hanya satu-satunya Cantika, bukan dia. Saya peduli terhadap kamu dan saya yakin kamu tahu itu. Peduli? Kamu benar-benar peduli dengan Cantika. Lihat. Dia terluka karena kamu.
luka ini tidak akan pernah sembuh, tapi kamu masih bisa melanjutkan hidup kamu. Saya dan kamu memang pada akhirnya sama, Olivia. Kamu jangan kalah, Cantika. Kamu kuat karena kamu adalah seorang ibu. Kamu harus jauh lebih kuat daripada dia. Jadi sekarang kamu percaya. Cantika, Cantika. Ingat Lea. Ingat Alia. Ingat bagaimana mereka berada di kandungan kamu selama 9 bulan. Ingat bagaimana rasa sakitnya kamu melahirkan mereka ke dunia. Kamu melihat mereka beranjak dewasa dari bayi menjadi seorang anak. Ingat rasa itu, Cantika. Ingat rasa itu, Cantika. Cantika. Anak-anakku. Cantika, kamu bisa dengar saya? Lihat mata saya, Cantika. Apa yang harus saya lakukan? Lihat mata saya, kamu bisa dengar? Kamu bisa dengar saya? Cantika, kamu bisa dengar saya? Kamu bisa dengar saya? Semoga kamu benar, Liv. Mau apa kamu? Temanmu akan ikut bersamaku. Stop, jangan nyanyikan lagu itu. Jangan nyanyikan lagu itu. Stop. Itu lagu saya, itu bukan lagu kamu. Stop. Stop. Manis. Siapa kamu? Saya. Utusan Iblis.
Liv? Liv? Senggono, wasenggo! Wasenggo! Bencana akan datang! Betul kan aku bilang? Bencana akan datang! Bencana akan datang! Bencana akan datang! Wasenggo! Senggono, wasenggo! Wasenggo! Olivia! Randy? Ren, ini aku. Randy, jangan percaya dia. Ren, kamu pasti kenal aku. Ini aku, Ren. Ini aku. Randy. Dia itu iblis. Diam di sini. Ini aku, Randy. Olivia yang pasti tahu apa yang kita temukan di rumah Cantika. Buku kan? Buku harian Cantika. Iya kan? Randy, ini aku. Olivia, percaya sama aku, Ren. Ren, kamu pasti kenal sama aku, Ren. Ini aku, Olivia, Ren. Turunin pisau kamu, Ren. Randy, ingat, yang dia mau itu Lea. Lea yang dia mau, Ren. Ren, ini aku, Olivia. Lihat aku, lihat mata aku. Ini aku, Olivia. Turunin pistol kamu, Ren. Please. Ren, ini aku, Olivia. Turunin pistol kamu, Ren. Please. Ren. Polisi bodoh! Kamu luka, kamu bisa mati. Aku harus cari obat sebentar. Enggak. Aku mau cari obat dulu sebentar. Tunggu sebentar. Kamu harus tahu tentang di hari itu. Kenapa? Kita nggak pernah selesai baca buku itu. Akhirnya tadi aku baca buku itu sengaja ditulis Cantika. Karena perlahan-lahan dia mulai kehilangan akan emosinya. Makin hari dia merasa kesadarannya mulai memburuk. Dan berapa kali dia kehilangan kendali akan dirinya. Karena berbagai teror halusinasi, Liv. Jadi dia berusaha mengingat semua kenangan manis dan menyimpannya di buku itu selagi bisa, Liv. Suara-suara ini mulai menghantuiku. Tidurku tak lagi tenang.
Bangunku tak lagi nyaman. Emosiku mulai tak terkontrol. Rasa lapar akan kekerasan mulai menggodaku setiap hari. Dan di mataku, dunia mulai tidak lagi sama. Tidak lagi bisa kubedakan mana realita dan fana. Semua terjadi setelah aku menatap simbol itu. Simbol yang membuatku Kamu simpan. Kamu simpan, nanti kamu tahu. Simbol itu mewakili kehadiran iblis. Sekarang kita harus pergi. Aku akan ngalihin perhatian dia. Kamu lagi. Enggak, kita bisa keluar dari sini berdua. Enggak ada. Enggak. Dengerin. Kamu harus selesaiin ini semua. Kayak kita bisa keluar dari sini berdua, Ren. Kamu lari. Pergi. Halo Olivia. Saya hanya ingin berdiskusi dengan kamu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Kamu masih ingat rasanya menjadi seorang ibu? Rasanya melahirkan, memeluk tanganmu nyonya, mencium aroma khasnya. Masih ingat Marsha? Marsha menunggumu. Anakku Marsha, sayangnya Yunda. Jangan menangis. Jangan menangis.
Saya Nabila. Saya dokter yang akan menemani kamu selama kamu di sini. Kamu gak perlu takut. Saya cuma ngajak ngobrol kok. Kamu bisa cerita apa aja yang kamu mau sama saya. Saya ingin tahu soal keluarga kamu. Boleh? Anakku Marsha, sayangnya bunda, jangan menangis karena senyummu manis. Boleh saya tahu bagaimana keadaan kamu sama anak kamu? Anakku Marsha, sayangnya bunda, Kalau begitu, jangan menangis. boleh saya tahu apa maksud dari kertas ini? Dia akan datang. Mimpi burukku datang kembali saat dirimu hadir di sini. Jiwa meronta semakin tak kuasa, nafsu amarahku tak terkendali. Teringat kembali masa laluku yang ingin ku buang tak kembali datang. Tapi mengapa semua yang kini ada di depanku merusak otakku. Pergi kau pergilah, aku tak peduli jika hadirnya jadikan diriku utusanmu. Teringat kembali masa laluku yang ingin ku buang tak kembali datang di diriku utusanmu. In the moonlit night, the shadows dance, whispering secrets of life's twisted chance. Ooh, yeah. In the haze of smoke and dim lit bars, I find solace in these haunting scars. Oh, the shadows of life, they haunt and deceive. They play their games, but I won't ever leave. Through the darknesses of pain, I'll find my way in the slow jazz swing where my soul will sway.